Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di sesi kali ini saya ingin menjelaskan mengenai redundancy di Azure Storage. Jadi kalau di video yang lain saya pernah jelaskan mengenai SLA untuk virtual machine, kali ini sebenarnya mirip ya. Hubungannya dengan SLA untuk Azure Storage, tapi sebenarnya pentingnya itu lebih ke arah data redundancy untuk memastikan bahwa kalau sampai terjadi apa-apa dengan data kita, maka kita punya kopinya di tempat lain di Azure, gitu ya. Nah, ada banyak sebenarnya level redundancy ini di Azure, dan sedikit alfabet soup gitu ya. Jadi ada LRS atau locally redundant storage, ada ZRS atau zone redundant storage, ada GRS, global redundant storage, dan GZRS, global and zone redundant storage. Oke, agak pusing, alfabet soup biasa gitu ya, tapi saya akan coba jelaskan satu persatu. Oke, kita masuk ke definisinya dulu. Jadi kalau kita buka di docs, maka search saja Azure Storage Redundancy, maka akan masuk ke sini, nggak perlu dihafal linknya gitu ya. Di sini ada dijelaskan mengenai LRS, mengenai ZRS, mengenai GRS, mengenai GZRS gitu ya. Saya akan coba jelaskan sedikit dengan menggunakan gambar saya sendiri ya. Sebenarnya di sini juga gambarnya cukup oke, tapi nggak apa-apa, saya coba jelaskan. Jadi untuk menjelaskan mengenai redundancy ini saya harus mulai dari awal gitu ya. Sama seperti saya jelaskan mengenai virtual machine SLA, saya harus jelaskan dulu mengenai cara Azure dibagi di seluruh dunia. Oke, jadi Azure itu kan global, tapi kita punya yang namanya region. Oke, jadi di seluruh dunia itu ada saat ini 60 lebih region gitu Azure gitu. Salah satu region ini adalah saya gambar kotak gede gitu ya. Contohnya adalah Southeast Asia, Southeast Asia, gitu ya, ini region. Nah, Southeast Asia ini di Singapura gitu. Nah, satu region Azure itu dibagi lagi menjadi 3 availability zone. Ini ya. Ini AZ1 availability zone 1, ini AZ2, ini AZ3. Apa sih availability zone itu? Availability zone itu adalah data center satu atau lebih gitu ya, yang terpisah secara jarak dan juga independen secara network dan secara power gitu ya. Jadi AZ1, AZ2 dan AZ3 itu jaraknya terpisah jauh. Ya, sehingga kalau sampai terjadi apa-apa dengan salah satu zone ini, zone yang lain tidak akan terdampak gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya ada disaster gitu ya, AZ1-nya misalnya kebakaran gitu, maka AZ2 dan AZ3 tetap akan aktif. Oke. Sementara di dalam satu AZ juga terdiri dari satu atau lebih data center. Nah, untuk contoh kali ini supaya gampang gitu ya, saya gambarnya cuma satu data center aja gitu ya, karena untuk storage nggak isu sebenarnya gitu ya, masalah data centernya ada berapa gitu di satu zone. Oke, ini data center. Nah, kita sekarang terus saya gambarkan satu lagi data center di sini ya. Misalnya ini East Asia. Masih kelihatan ya di screennya East Asia. Oke, ini East Asia ada di Hong Kong gitu ya, beda lagi. Jadi beda region, udah berbeda tempatnya. Nah, kalau namanya itu
LRS gitu ya, maka data kita harus diingat satu hal dulu. Azure Storage itu selalu menyimpan 3 copy gitu ya. 3 copy dari data kita gitu. Tinggal pertanyaannya adalah 3 kopinya ada di mana gitu ya. Nah, kalau kita pakai LRS, maka data kita itu di copy di 3 ya. Ini di data center yang sama. Base-nya beda rak gitu ya. Jadi tujuannya adalah supaya kalau salah satu ini LRS ya, biar jelas. Supaya kalau salah satu rak problem ya masih ada datanya di rak yang lain gitu. Oke. Ini yang paling murah tentunya udah pasti, tapi memang risikonya ada karena ya namanya juga satu data center gitu ya, kalau ada apa-apa ya bisa hilang semua datanya barengan gitu. Tapi ini pun sebenarnya kalau kita refer kembali ke dokumen tadi gitu ya, sebenarnya udah tinggi juga gitu loh, 11.9 ya, 11.9, jadi 99,9999999% gitu, which means sebenarnya cukup rendah sebenarnya resikonya, tapi ya begitu gitu ya. Nah, kemudian kalau kita pakai ZRS, maka yang terjadi adalah 3 copy datanya itu saya taruh di sini gitu ya. Jadi ada 3 copy. Oh sorry, satu lagi sebelum lupa. 3 data ini yang LRS tadi itu di copy secara sinkronus. Jadi ketika aplikasi atau sistem nulis ke storage-nya, maka ditulis dulu ke 3 copy baru return gitu ya. Jadi sinkronus. Jadi ketika return kembali ke aplikasi, maka sudah dipastikan ada 3 copy gitu ya di satu data center. Oke, itu tadi LRS gitu ya. Sekarang kalau ZRS, maka kita tetap punya 3 copy data. Taruh sini 1. Tapi sekarang 3 copy itu tersebar di 3 ini ZRS di 3 availability zone yang berbeda gitu ya. Nah, ini meningkatkan SLA yang tadinya 11.9 menjadi 12.9. Oke, 12.9 nih. Mantap. Jadi kita copy dan itu ada di 3 availability zone yang berbeda ya. Situ. Nah, kalau kita pakai GRS, kita lihat dulu SLA-nya. Tadi itu mentoknya di 12 ya. Begitu kita ngomong global sekarang, itu naik jadi 16.9 ya, 16.9. Bagaimana mekanismenya? Ingat di sini ada di sebelah kanan nih ada East Asia ya, gitu ya. Jadi kalau kita pakai GRS, maka ingat tadi jadi seakan-akan ada 2 LRS nih gitu. Jadi di sini ada 3 copy gitu ya. 3 copy. Di sini di salah satu availability zone-nya East Asia juga ada 3 copy. Gitu 3 copy ya. Ini namanya GRS. Cuman yang harus diingat, kalau LRS dan ZRS ini sinkronus gitu ya. Jadi tercopy dulu di 3 copy di 3 titik baru return gitu ke aplikasi. Kalau GRS itu kombinasi sinkronus dan asinkronus. Jadi versi lokalnya misalnya yang ini gitu yang lokal itu begitu tertulis 3 sinkronus langsung balik ke aplikasi. Baru penulisan ke globalnya ke region sebelah itu terjadi asinkronus ya. Jadi eventual akan tertulis di sana. Kenapa? Ya tentunya untuk memastikan tidak terjadi latency yang tinggi ya, karena kan beda region nih. Bayangkan Southeast Asia sama Hong Kong gitu ya, apa Singapura sama Hong Kong. Jadi lumayan jauh gitu ya. Nah, ini GRS, oke. Kalau GZRS, maka bayangkan sekarang saya ganti warna kali ya, biar lebih gampang kelihatan. Jadi di sini ada data 1, di sini ada data 1.
Di sini ada data 1. Ingat ya, ini bagian ZRS-nya gitu ya. Terus di sini ada 3 lagi copy. Ini 3 copy data. Ini GZRS. Ya. Jadi ada 3 copy dulu ZRS di satu region, kemudian di copy ke tempat lain secara asinkronus di East Asia, tapi ini tetap LRS ya. Ini juga tadi LRS di sini. Jadi bayangkan Jadi bayangkan GRS itu adalah 2 buah LRS, satu di region A, satu di region B. Kalau GZRS itu adalah kombinasi ZRS ya. Ini kan sebenarnya ZRS di sebuah region dengan LRS di region lain gitu. Dan selalu diingat bahwa begitu ada copy ke region sebelah, pasti itu bentuknya asinkronus ya. Jadi aplikasi kita dapat sinkronus return ketika ada 3 copy di regionnya kita sendiri, baru kemudian ada asinkronus copy ke region sebelah gitu ya. Ingat GRS dan GZRS ini sama-sama 69 ya, 16,9 ya, 99,9-nya sampai 14 kali ke belakang. Oke. Jadi very highly available. Sebenarnya ada versi lagi dari GRS ini, read access namanya. Jadi RA GRS dan RA GZRS, aduh susah sekali nyebutnya gitu ya. Karena sebenarnya copy dalam kondisi normal tanpa RA, maka copy yang ada di kanan ini gitu ya, itu tidak bisa diakses. Gitu. Dia hanya bisa diakses kalau yang di sebelah kirinya failure gitu ya. Ini nggak bisa diakses. Kalau pakai RA GRS dan RA GZRS, maka yang di copy yang ada di region sebelah yang di Asia ini bisa dibaca, tapi read only gitu ya, bisa dibaca. Ini kan tujuannya untuk nambahin performance biasanya di aplikasi gitu ya. Jadi kalau ada aplikasi juga yang posisinya ada di East Asia dan read only, maka ya jadinya dia bisa akses nih storage-nya. Oke. Tujuannya seperti itu supaya jadi nambahin gitu ya performance aplikasi. Oke. Jadi semoga mengerti rekan-rekan di sini, memang kompleks gitu ya, tapi intinya adalah saya selalu yang saya ingatkan ke customer, selalu ada minimal 3 copy datanya. Paling minimum itu LRS 3 copy hanya di satu data center, di satu zone. Kemudian kalau bisa lebih bagus lagi kalau kita bisa pakai ZRS, itu 3 kopinya disebar di 3 zone. Kemudian kalau mau pakai global, bisa GRS ataupun GZRS, maka ada 3 copy lagi yang ada di region lain. Nah, tujuannya balik lagi supaya kalau sampai ada apa-apa, kita punya copy dari data kita. Oke, nah semoga penjelasan saya membantu. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar, silakan di bagian komen, nanti saya akan jawab secepat mungkin. Oke, sampai jumpa di video saya yang lain. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.